Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adita Effendi dengan NIM 2130401014 dari Lokal 21 Persya 4A, mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan membahas materi mengenai PBB P3. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai PBB P3. Sebelum kita membahas tentang PBB P3, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan PBB itu sendiri. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Jadi, PBB itu adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan pajak yaitu bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PBB itu adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, atau bangunan. Selanjutnya, dasar hukum dari PBB itu sendiri. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan masih banyak yang lainnya mengenai dasar hukum PBB. Selanjutnya yaitu subjek dan objek dari PBB. Subjek dari PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Subjek pajak berubah menjadi wajib pajak apabila dikenakan kewajiban untuk membayar PBB. Yang selanjutnya yaitu objek dari PBB ini sendiri. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Juga mencangkup juga seperti jalan tol, emplacement, kompleks bangunan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan objek PBB. Yang bukan termasuk objek PBB. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, baik itu di bidang ibadah, sosial, kesehatan, budaya, dan yang lainnya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah, pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan yang belum dibebani hak oleh negara. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan azas perlakuan timbal balik, dan juga digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan dari PBB adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Kewenangan pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dilimpahkan kepada
kepada pemerintah daerah. Sementara itu, kewenangan pemungutan PBB selain sektor pedesaan dan perkotaan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung dari PBB ini sendiri? Jadi, dasar perhitungan nilai jual kena pajak atau yang disingkat juga dengan NJKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang NJKP menetapkan bahwa yang pertama, sebesar 40% dari NJOP atau nilai jual objek pajak seperti objek pajak perkebunan dan objek pajak kehutanan atau pertambangan. Objek pajak bumi dan bangunan lainnya apabila NJOP-nya di atas 1 miliar. Menetapkan sebesar 20% dari NJOP untuk pajak bumi dan bangunan apabila NJOP di bawah 1 miliar, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perhitungan PBB tidak lagi mengenal besarnya NJKP. Selanjutnya, tarif PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5%. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat 1 dan 2 bahwa tarif PBB pedesaan dan perkotaan itu paling tinggi ditetapkan sebesar 0,3%. Tarif PBB pedesaan dan perkotaan ditetapkan oleh peraturan daerahnya masing-masing. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pasal 2 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 2 bahwa yang pertama itu hasil dari penerimaan PBB sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 1 dibagi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut. 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Jumlah yang 90% itu merupakan bagian daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf B. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64% dan 64,8% untuk daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu 9% untuk biaya pemungutan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi PBB P3. Yang termasuk ke dalam PBB P3 ini, yang pertama itu perkebunan, yang kedua perhutanan, dan yang ketiga pertambangan. Kali ini kita akan bahas mengenai sektor perkebunan. Objek pajak sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai, dimanfaatkan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna untuk usaha perkebunan. Yang kedua yaitu sektor perhutanan. Objek pajak sektor perhutanan adalah yang digunakan kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak penguasaan hutan. Objek PBB di sektor ini terdiri dari area produktif, area belum produktif, dan area yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu sektor pertambangan. Objek pajak dari sektor pertambangan adalah usaha pertambangan, bahan-bahan galian, semua jenis golongan yaitu bahan galian yang strategis, bahan vital, dan bahan galian lainnya. PBB sektor ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu pertambangan mineral dan kebutuhan mineral, kebutuhan minyak dan gas bumi atau yang disingkat juga dengan migas, dan yang ketiga yaitu kebutuhan strategis panas bumi. Besarnya tarif dari PBB P3 sebesar 0,5%. Dasar perhitungannya besarnya persentase NJKP adalah untuk objek perkebunan sendiri besarnya sebesar 40%, objek dari kehutanan 40%, objek dari pertambangan 20%. Jika NJOP lebih dari 1 miliar maka 40%, jika NJOP kurang dari 1
1 miliar, maka NJKP-nya sebesar 20%. Selanjutnya yaitu cara menghitung PBB. PBB sama dengan tarif pajaknya dikali NJKP atau nilai jual kena pajak. PBB sama dengan 0,5 dikali persentase NJKP kali NJOP dikurang NJOP PTKP. Selanjutnya yaitu sektor perkebunan menggunakan standar investasi tanaman atau disingkat juga dengan SIT. Untuk areal produktif nilainya ditentukan oleh Dirjen Pajak. Areal produktif seperti tanah, nilai dasar tanah atau NDT ditambah SIT. Area belum produktif dan yang lainnya nilai dengan luas dikali NJOP. Yang kedua, PBB sektor perhutanan. A. Hutan alam, area produktif dengan tanah sama dengan 8,5 dikali hasil bersih tahun pajak sebelumnya. Area belum produktif, MP lasemen dan yang lainnya nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Hutan tanaman, area produktif nilai tanah sama dengan NDT ditambah SBHTI atau standar biaya pembangunan hutan tanam industri. Selanjutnya, area belum produktif, MP lasemen dan yang lainnya nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Sektor pertambangan, NJOP permukaan bumi sama dengan luas areal permukaan kali NJOP per meter pangkat 2. NJOP tubuh bumi eksplorasi dan operasi produksi sama dengan luas wilayah izin pertambangan dikali NJOP per meter pangkat 2. Dan yang ketiga NJOP bangunan, luas keseluruhan bangunan dikali NJOP per meter pangkat 2 bangunan. Berikut ini adalah salah satu contoh perhitungan dari PBB P3, yaitu PT Sawit Nusahati. Dan berikut ini adalah pembahasan dari perhitungan dari PT Nusahati. Mungkin hanya sekian dari pembahasan materi PBB P3 saya. Apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.